seseorang bernama Gusti Raden Mas Suryo Guritno alias Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo. Di tahun 1945, beliau adalah pangeran muda berumur 20 tahun. Lahir pada 12 April 1925 sebagai putra Sunan Pakubuwono XI dan Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono. Mungkin Suryo Guritno sama sekali tak menyangka, bila di usianya yang ke-20 tahun itulah, beliau akan meneruskan tahta ayahandanya yang wafat pada awal Juni 1945. Sebagai seorang Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sebagai seorang raja di masa transisi besar yang datang dengan begitu tiba-tiba. Sebagai seorang raja yang menyaksikan sebentang negerinya yang, untuk pertama kalinya, merdeka dan terbebas dari kekuatan kolonial. 12 Juli tahun 1945, Suryo Guritno alias Pangeran Purboyo resmi dinobatkan sebagai raja. Saat di mana penjajah Jepang sudah begitu lemah, dan Kasunanan Surakarta telah menemukan dirinya menjadi salah satu sponsor utama kemerdekaan Indonesia. Patihnya, Kanjeng Sosrodiningrat V dan juga pamannya, Pangeran Suryo Hamijoyo, serta banyak pejabat-pejabatnya turut bergabung dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Selama masa tugas mereka di Jakarta, para bangsawan Jawa nasionalis itu telah akrab dengan Insinyur Soekarno, seorang pemimpin karismatik yang pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kedekatan kerabat keraton Surakarta dengan Soekarno rupanya juga melibatkan sang raja Sunan Pakubuwono XII. Setelah dinobatkan sebagai susuhunan, dalam tempo bulan Juli-Agustus 1945, beliau sempat berjumpa langsung dengan Bung Karno di Jakarta. Sosok karismatik putra Sang Fajar mungkin membuat susuhunan muda itu begitu kagum. Terlebih ketika itu, seorang Soekarno terang-terangan mendukung dinobatkannya Pangeran Purboyo sebagai Sunan Pakubuwono XII. Di tengah proses suksesi yang sedikit bergejolak sepeninggal Sunan Pakubuwono XI yang wafat tanpa meninggalkan wasiat mengenai siapa penerusnya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan Bung Karno kemudian ditetapkan sebagai presiden oleh PPKI, Sunan Pakubuwono XII seketika memutuskan bahwa Kasunanan Surakarta Hadiningrat telah bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Berikut berdiri di belakang pemerintah Republik Indonesia. Sebuah dukungan kolosal yang beliau tunjukkan dengan segenap perbuatan dan pelaksanaan, meski apa yang diterimanya kemudian begitu mengecewakan, bahkan menyakitkan. Tanggal 1 Juni tahun 1945, Sunan Pakubuwono XI meninggal dunia setelah bertahta selama sekitar 6 tahun, sesuatu yang tergolong singkat untuk tempo kepemimpinan seorang raja. Wafat tanpa meninggalkan wasiat mengenai siapa yang harus menjadi penerusnya, membuat proses suksesi di Kasunanan Surakarta cukup menghangat. Sepanjang hidupnya, Sunan Pakubuwono XI memiliki 2 permaisuri dan masing-masing dikaruniai putra laki-laki. Akan tetapi, pilihan kuat justru jatuh pada putra termudanya, yaitu Pangeran Purboyo alias Purboyo. Sekalipun ada sosok Pangeran Mangkubumi yang jauh lebih tua, namun menurut hukum adat, Purboyo jauh lebih berhak menggenapi tahta karena pada tahun 1945 itu, ia merupakan satu-satunya putra mendiang Pakubuwono XI dari permaisuri yang masih hidup, yaitu Ratu Pakubuwono. Sementara itu, ibu dari Mangkubumi, yang bergelar Ratu Kencono, sudah wafat jauh sebelum Pangeran Hangabehi naik tahta menjadi Sunan Pakubuwono XI.
Beberapa bangsawan senior pun terkesan kurang setuju dengan penunjukan Pangeran Poerboyo sebagai calon raja, mengingat usianya yang masih begitu muda. Meski demikian, menurut kesaksian Kanjeng Pangeran Haryo Suryobroto, dukungan untuk Poerboyo juga datang dari seorang tokoh pergerakan nasional karismatik yang tidak lain adalah Insinyur Soekarno. Dari versi Pangeran Suryobroto, ketika Soekarno datang ke Keraton Surakarta bersama para anggota BPUPK dari Solo lainnya, ia memberi masukan kepada keluarga keraton untuk mempercayakan penerus tahta kepada Suryo Guritno alias Poerboyo. Masukan Bung Karno itu pula, yang tentunya selain daripada hukum adat keraton, dianggap turut mempengaruhi keputusan rapat penentuan penerus tahta Kasunanan di Loji Gubernuran, yang sekarang menjadi Balai Kota Surakarta. Sebuah rapat yang turut disaksikan para pembesar militer Jepang. Meskipun sempat mendapat penentangan dari beberapa bangsawan dan keengganan pemerintah pendudukan Jepang untuk menjamin keselamatan calon raja, pada tanggal 12 Juli tahun 1945, Pangeran Poerboyo resmi dinobatkan sebagai Raja Kasunanan Surakarta dengan gelar Sri Susuhunan Pakubuwono XII. Dalam upacara penobatannya di keraton, untuk pertama kalinya sejak upacara kenaikan tahta Sunan Pakubuwono III, seorang Raja Surakarta duduk di singgasana penobatannya tanpa harus dikotori oleh keberadaan seorang residen atau gubernur kolonial, yang turut duduk di sebelahnya. Dan setelah Sunan Pakubuwono XII resmi dikukuhkan, dalam kunjungannya di Jakarta, beliau sempat bertemu dengan Soekarno pada suatu kesempatan makan malam bersama Panglima Militer tertinggi Jepang. Ketika Sri Sunan bertanya, mengapa Bung Karno mendukung pencalonan Poerboyo sebagai raja? Bung Karno menjawab bahwa Poerboyo yang masih muda itu dianggap mampu mengikuti perkembangan zaman serta tahan terhadap situasi yang ketika itu sedang penuh gejolak. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, menyusul kekalahan penjajah Jepang dalam Perang Dunia Kedua, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Negara Republik Indonesia, beserta perangkat pemerintahannya yang dikepalai oleh Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pun, terbentuk melalui rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, yang beberapa anggotanya merupakan para bangsawan Keraton Surakarta. Euforia dan rasa syukur atas kemerdekaan juga dirasakan masyarakat Surakarta, tak terkecuali bagi seorang Sunan Pakubuwono XII. Seketika, beliau beserta pemerintah Kasunanan Surakarta mengirimkan kawat ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia dan menyatakan negeri Surakarta bergabung dengan negara Republik Indonesia. Tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno pun mengeluarkan piagam kedudukan kepada Sunan Pakubuwono XII. Yang berisi bahwa Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dan berdiri di belakang pemerintah Republik Indonesia. Keputusan, tindakan, dan peristiwa itu secara nyata menjadikan Sunan Pakubuwono XII sebagai raja pertama di Nusantara yang menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Itu pun semakin ditegaskan pada tanggal 1 September 1945 ketika Sunan Pakubuwono XII dan Pangeran Adipati Mangkunegoro VIII secara terpisah menerbitkan maklumat keistimewaan Surakarta bersama Mangkunegaran. Dan pada 6 September 1945, kedua pemimpin monarki di Surakarta itu mendapatkan piagam penetapan daerah istimewa dari Presiden Soekarno. Sejak saat itulah, daerah istimewa Surakarta dan pemerintahannya pun terbentuk.
Ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta bersama beberapa petinggi pemerintah Republik datang ke Surakarta, Sunan Pakubuwono XII dan Adipati Mangkunegoro VIII menyambut mereka dengan sukacita. Sewaktu diadakan audiensi besar yang dihadiri ribuan rakyat, Sri Sunan dan Mangkunegoro juga senantiasa mendampingi Soekarno-Hatta. Termasuk pula ketika pada bulan-bulan awal pasca proklamasi. Sewaktu Soekarno-Hatta melakukan lawatan ke berbagai daerah bahkan di titik-titik konflik bersenjata antara pasukan Republik dengan tentara Belanda di Jawa. Sunan Pakubuwono XII yang telah mendapat pangkat Letnan Jenderal tituler dalam ketentaraan Republik itu pun selalu turut mendampingi. Saat menyertai kunjungan Soekarno-Hatta di kota Blitar, misalnya, Sri Sunan bahkan berkenalan langsung dengan Ibu Ida Ayu Nyoman Rai beserta keluarga Bung Karno. Memang hari-hari pertama pemerintahan Sunan Pakubuwono XII sebagai Raja dan Kepala Daerah Istimewa Surakarta bukanlah sebentang masa manis. Sebaliknya, itu merupakan masa bergejolak yang penuh dengan konflik dan ketidakpastian. Ketika kedudukan pemerintah Indonesia harus berpindah ke kota Yogyakarta pada awal tahun 1946, karena Jakarta telah diduduki Inggris dan Belanda. Kota Surakarta yang sejak awal abad ke-20 menjadi pusat pergerakan nasional pun seketika menjadi basis oposisi. Beberapa kelompok massa dan berbagai golongan Republikan radikal, termasuk barisan banteng pimpinan Dr. Muwardi, terang-terangan menolak eksistensi pemerintahan daerah istimewa Surakarta. Percobaan kudeta terhadap daerah istimewa pun dilancarkan dengan melakukan intimidasi, berikut mencopot para bupati-bupati di wilayah Kasunanan dan Mangkunegaran, serta melakukan penculikan terhadap patih dan pejabat-pejabat kepatihan. Sebagai perlawanan, berbagai kelompok massa pendukung daerah istimewa juga melancarkan manuvernya dengan mengadakan rapat-rapat akbar di beberapa kabupaten, baik di wilayah Surakarta dan Mangkunegaran. Misalnya, pada 28 Mei 1946, di lapangan Kepanewon Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, diadakan rapat raksasa dalam rangka mendukung kedudukan daerah istimewa. Sebelumnya, di tanggal 7 Mei, juga telah diadakan rapat serupa yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Aksi-aksi tersebut tentunya sangat dibenci oleh kelompok anti daerah istimewa. Dan menuju pertengahan tahun 1946, kerusuhan dan penculikan yang dilakukan oleh gerombolan anti-Swapraja dan oposan pemerintah RI yang terjadi di wilayah Surakarta, rupanya semakin menjadi-jadi. Bahkan hingga menimpa Perdana Menteri Sultan Syahrir dan Sunan Pakubuwono XII. Setelah dilakukan penculikan, segelintir pasukan oposisi rupanya berupaya menyerang Istana Presiden di Yogyakarta, tetapi berhasil digagalkan. Kerusuhan itu akhirnya menyebabkan pihak Kasunanan Surakarta, Mangkunegaran, dan pemerintah Republik mengambil keputusan bahwa pemerintahan daerah istimewa Surakarta untuk sementara akan dibekukan dan diambil alih oleh pemerintah pusat. Pemerintah akhirnya mengeluarkan penetapan pemerintah tanggal 6 Juni 1946 yang menyatakan bahwa wilayah Surakarta berada dalam keadaan bahaya. Sementara, untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban, melalui penetapan pemerintah nomor 16/SD/1946, pemerintah pusat akhirnya memutuskan untuk menghapus jabatan komisaris tinggi, serta merubah status daerah istimewa Surakarta menjadi sebuah karesidenan untuk sementara waktu, dan membentuk pemerintah kota Surakarta. Penetapan pemerintah tahun 1946 tersebut dengan tegas menjelaskan tentang pembekuan pemerintahan daerah istimewa, termasuk membentuk jabatan residen sekaligus merangkap sebagai wali kota untuk menjalankan pemerintahan. Selama pemerintahan daerah istimewa Surakarta diambil alih oleh pemerintah pusat melalui residen Surakarta, Sunan Pakubuwono XII tetap berkomitmen pada pendiriannya, yaitu berdiri di belakang pemerintah Republik Indonesia. Masa-masa sulit selama agresi militer Belanda dan perang mempertahankan kemerdekaan tak membuat Sri Sunan goyah atau berpaling dari pemerintahan Soekarno-Hatta. Pemerintah Republik yang baru berdiri tentunya memiliki persediaan dana dan logistik yang serba terbatas.
Menyikapi hal itu, Sunan Pakubuwono XII dan pemerintah Kasunanan turut menyuplai segala bentuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemerintah Republik selama masa-masa sulit. Sumbangan-sumbangan pihak Kasunanan Surakarta kepada pemerintah RI dan TNI, antara lain termasuk uang, emas dan logam berharga, 6 buah mobil, 50 senapan, 50 tempat peluru, serta berbagai jenis senjata lainnya. Tak sampai di situ, Sri Sunan bahkan meminjamkan Pesanggerahan Pracimoharjo, sebuah istana singgah milik Kasunanan Surakarta yang berada di Kabupaten Boyolali, untuk digunakan sebagai markas pasukan Republik, meski pada akhirnya harus terbakar dan luluh lantak akibat strategi bumi hangus yang diterapkan pasukan pimpinan Letnan Kolonel Slamet Riyadi, demi membendung manuver tentara Belanda. Akhir Desember tahun 1948, agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda juga meneror rakyat Surakarta. Karena keadaan makin berbahaya, pemerintah pusat menjadikan Karesidenan Surakarta sebagai daerah militer istimewa II yang dikepalai seorang gubernur militer. Di lain pihak, Belanda yang sementara waktu berhasil menguasai wilayah Surakarta berusaha mendirikan pemerintahan tandingan. Secara licik, elit-elit militer Belanda pun mencoba membujuk Sunan Pakubuwono XII untuk bergabung dengan pemerintahan boneka bentukan mereka. Namun, atas dasar kesetiaannya terhadap pemerintahan Soekarno-Hatta, Sunan Pakubuwono XII menolak semua ajakan Belanda tersebut. Sebaliknya, Sunan Pakubuwono XII ternyata secara diam-diam memilih bekerja sama dengan TNI. Tanggal 5 Agustus 1949, terjadi perundingan antara pihak Belanda dengan Keraton Surakarta yang sesungguhnya pertemuan itu merupakan operasi kegiatan sandi militer Indonesia. TNI yang bekerja sama dengan Sri Sunan menggunakan taktik pendekatan guna mengetahui rahasia strategi musuh. Fakta itu dapat dilihat dalam dokumen Gubernur Militer TNI yang mengatur tentang mekanisme hubungan dengan Kasunanan dan Mangkunagaran melalui Mayor Ahmadi selaku Komandan Daerah Teritorial Militer Surakarta. Dokumen tersebut berupa surat keputusan nomor 23, /GM/49, yang ditandatangani pada tanggal 27 April 1949 oleh Letnan Kolonel Suprapto atas nama Gubernur Militer Daerah Militer Istimewa II, yaitu Kolonel Gatot Subroto. Surat yang telah ditembuskan ke berbagai pihak itu menyimpulkan bahwa hubungan antara Keraton Surakarta dengan pihak luar telah diatur oleh TNI. Dan melihat isi dokumen tersebut, karena hubungan itu telah diatur oleh TNI, maka perundingan pihak keraton dengan Belanda pada tanggal 5 Agustus 1949 itu pun tentunya sudah atas sepengetahuan Kolonel Gatot Subroto. Sumbangan-sumbangan Sunan Pakubuwono XII dan Keraton Surakarta kepada pemerintah Republik Indonesia dan TNI terus mengalir sampai tahun 1949. Selain menyumbangkan uang, Sri Sunan kembali memberikan 2 unit mobil sedan untuk kepentingan umum dan meminjamkan kuda-kuda keraton yang sebagian digunakan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dan pasukannya semasa Perang Gerilya. Kecuali barang-barang yang memang sudah diberikan, ironisnya, sebagian besar inventaris keraton yang dipinjamkan itu acap kali tidak dikembalikan. Ketika konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda berangsur mereda dan semakin menuju ke arah penyelesaian, pada pertengahan bulan Agustus 1949, Presiden Soekarno mengirim seorang kurir ke Keraton Surakarta yang bertugas menyampaikan pesan pengangkatan Sunan Pakubuwono XII tanpa surat keputusan resmi sebagai Menteri Negara sementara, dalam rangka memperkuat posisi delegasi Indonesia pimpinan Perdana Menteri Muhammad Hatta dalam konferensi meja bundar yang digelar di Den Haag, Desember menjelang. Sri Sunan pun menyanggupi
dan sempat menyerahkan 2 nampan emas sebagai dana untuk membiayai keberangkatan delegasi ke Belanda. Sunan Pakubuwono XII dan Adipati Mangkunegoro VIII akhirnya turut berangkat ke negeri Belanda. Di sana, dalam perundingan panjang hingga tanggal 2 November 1949, Sri Sunan duduk dalam Komisi Kebudayaan, dan masalah daerah istimewa Surakarta juga menjadi salah satu pokok yang dibahas. Terlepas dari masalah daerah istimewa, hasil terpenting dari konferensi meja bundar di Den Haag adalah terbentuknya Republik Indonesia Serikat yang berdaulat. Selanjutnya, pada tanggal 27 Desember 1949, bertempat di Istana Kerajaan Amsterdam, Belanda akhirnya resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Kemudian, pasca konferensi, jabatan Menteri Negara yang disandang oleh Sunan Pakubuwono XII dicopot begitu saja, tanpa perintah lisan ataupun tertulis dari Presiden Soekarno atau pemerintah pusat. Negara Indonesia telah berdaulat penuh. Ibu kota dan kedudukan pemerintah pusat sudah kembali ke Jakarta. Perang dengan Belanda juga telah usai. Tetapi situasi politik di Surakarta seakan-akan masih seperti bara dalam sekam. Masalah status daerah istimewa yang tak kunjung tuntas, terutama soal undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah istimewa Surakarta yang tak kunjung dibuat, nyatanya semakin membawa dampak buruk terhadap rakyat. Pada tahun 1950, kelompok-kelompok massa yang kian menjamur di Kabupaten Sragen, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, bahkan hingga kota Semarang, kerap berkumpul melakukan demonstrasi dengan menyuarakan tuntutan kepada pemerintah pusat agar: pertama, segera merealisasikan pasal 64 dan 65 Undang-Undang Dasar Sementara maupun pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin keberadaan daerah istimewa. Kedua, untuk secepatnya mengembalikan kedudukan Swapraja atau daerah istimewa Surakarta yang telah bersedia menjalankan pemerintahan secara lebih demokratis. Di sisi lain, kelompok anti-Swapraja yang meradang setelah mengetahui gelaran demonstrasi-demonstrasi kelompok pendukung Swapraja seketika melakukan kontraaksi dengan membentuk panitia anti-Swapraja alias PAS. Gerombolan tersebut melakukan aksi-aksi di berbagai tempat, mengirim surat ancaman, serta menyebarkan pamflet-pamflet intimidasi yang mendiskreditkan Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegaran. Di waktu yang sama, Sunan Pakubuwono XII sendiri telah berusaha akomodatif dengan menjanjikan sistem pemerintahan demokratis seperti yang sering dituntut oleh PAS. Dalam maklumat panjang yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 1950, Sunan Pakubuwono XII menjelaskan bahwa Swapraja Kasunanan Surakarta adalah pusaka bersejarah warisan leluhur yang wajib selalu diperjuangkan dengan penuh keyakinan. Sri Sunan juga menyatakan bahwa susunan kepemerintahan Swapraja atau daerah istimewa Surakarta nantinya akan demokratis dan sesuai dengan perubahan zaman, dengan dibentuknya Dewan Pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Swapraja. Tak lama setelah maklumat sepanjang kurang lebih 15 paragraf itu dikirimkan ke Jakarta, pemerintah pusat justru mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Tengah, yang di dalamnya tercakup pula wilayah daerah istimewa Surakarta yang ketika itu untuk sementara sedang berbentuk karesidenan. Padahal, menurut penetapan pemerintah nomor 16 tahun 1946, Karesidenan Surakarta adalah, sekali lagi, berstatus sementara dan bukan tetap. Menyusul kemudian, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 tanggal 8 Agustus 1950 tentang pembentukan daerah otonom, serta Undang-Undang Nomor 16 tanggal 14 Agustus 1950 tentang penetapan kedudukan kota Surakarta sebagai sebuah kota praja atau kota madya. Setelah mengalami berbagai konflik dan ketidakpastian, pada akhirnya, kedudukan daerah istimewa Surakarta yang terdiri dari Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran tetap berada pada era pembekuan yang entah akan berlanjut sampai kapan. Pasca dibentuknya Provinsi Jawa Tengah, status Sri Susuhunan Pakubuwono dan Adipati Mangkunegoro kemudian berubah menjadi simbol pemersatu di tengah masyarakat, sekaligus sebagai yang dipertuan pemangku tahta adat Jawa.
khususnya adat Jawa Gaya Surakarta. Sunan Pakubuwono XII memang begitu konsisten mendukung Republik tanpa pamrih. Namun, secara etika, apa yang didapatkannya setelah segala pengorbanannya itu seakan air susu dibalas dengan air tuba. Pemerintah Republik ketika itu tampak bersikap acuh bahkan tidak peduli terhadap Kasunanan dan Mangkunegaran. Bahkan ketika daerah istimewa dibekukan, dan aset-aset vital Kasunanan Surakarta kemudian banyak yang dikuasai oleh pemerintah Republik pasca pengakuan kedaulatan. Sunan Pakubuwono XII tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan rezim Presiden Soekarno. Bung Karno sendiri memang secara pribadi pernah menawarkan jabatan penting di pemerintahan untuk Sunan Pakubuwono XII, sesuatu yang selalu Sri Sunan tolak dengan halus. Meski demikian, kedekatan hubungan Sinuwun Hamardiko dengan Bung Karno itu rupanya masih belum mampu menghadirkan daerah istimewa Surakarta yang kembali berdiri utuh pada tempatnya. Namun demikian, Sunan Pakubuwono XII merasa untuk tidak perlu meratapi nasib berlarut-larut. Pada tahun 1954, beliau meninggalkan Surakarta untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Jakarta selama sekitar 2 tahun. Ketika itu, kepemimpinan keraton untuk sementara beliau amanahkan kepada pamandanya, yaitu Pangeran Kusumoyudo, yang waktu itu juga sudah menginjak usia lanjut. Ingatan akan kejayaan Kasunanan Surakarta, serta perlakuan tidak semestinya yang dilakukan oleh pemerintah Republik terhadap dirinya dan kerajaannya, sejenak beliau kesampingkan. Pada tahun 1961, ketika Sunan Pakubuwono XII berusia sekitar 36 tahun, beliau kembali meninggalkan keraton untuk melaksanakan dinas militer Angkatan Darat di Jakarta. Bersama dengan 300 peserta lainnya, Sri Sunan menerima pelatihan dasar tempur di Kramat Jati, Jakarta selama 4 bulan. Merupakan sebuah pengalaman menarik sekaligus menantang bagi seorang Pakubuwono XII, di mana sebagai seorang raja, beliau untuk sementara harus menanggalkan status dan identitasnya sebagai orang nomor 1 di Kasunanan. Jika di keraton, beliau merupakan seorang raja yang berwenang memerintah, maka ketika menjalani pelatihan militer, beliau harus disiplin tunduk pada perintah atasan dan pelatihnya. Sama seperti seluruh peserta, Sri Sunan juga mengikuti latihan keras seperti merayap, memanjat, tiarap, melewati pagar kawat berduri, dan sebagainya. Setelah lulus pendidikan pelatihan, Sunan Pakubuwono XII menerima pangkat Letnan Kolonel, jauh dari pangkat Letnan Jenderal kehormatan yang pernah beliau terima dari Presiden Soekarno di awal masa revolusi. Meski begitu, pangkat tersebut ternyata tergolong tinggi jika dibandingkan dengan apa yang diterima para peserta pelatihan sangkatannya yang mendapat pangkat perwira pertama. Pada tahun 1962, Sri Sunan diperintahkan untuk melanjutkan pendidikan militer di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat atau Seskoad. Berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, politik, keuangan, Pancasila, serta gagasan-gagasan Bung Karno, termasuk Manipol Usdek, dan lain sebagainya, turut diperdalam oleh Sri Sunan pada kesempatan itu. Meskipun sebenarnya para siswa Seskoad tidak diperbolehkan membawa senjata tajam, namun Brigjen Sudirman, selaku pimpinan Seskoad, mengizinkan Sunan Pakubuwono XII untuk tetap membawa sebilah keris pusaka kepercayaannya. Menjelang kelulusan, setiap peserta pendidikan diwajibkan mempresentasikan catatan analisis dan pendapatnya mengenai permasalahan aktual di Indonesia.
mengikuti tren situasi politik yang menghangat pada tahun 1960-an ketika itu, terutama mengenai manuver-manuver Partai Komunis Indonesia. Sunan Pakubuwono XII mempresentasikan pendapatnya tentang kemungkinan besar akan kembali terulangnya pemberontakan komunis, seperti yang terjadi di Madiun pada tahun 1948. Sebuah analisis yang rupanya terbukti pada beberapa tahun berikutnya. Lulus dari Seskoad sebagai perwira aktif TNI Angkatan Darat, Sunan Pakubuwono XII kemudian mendapat pangkat militer kolonel dan selanjutnya ditugaskan di Departemen Pertahanan dan Keamanan, Jakarta. Di kementerian itulah, Sri Sunan berkenalan dengan Adam Malik dan Sudarmono, yang keduanya kelak menjadi wakil presiden Indonesia. Selama masa dinasnya, beliau tinggal di sebuah rumah dinas di Jalan Komplek Hankam Cidodol, Jakarta Selatan bersama salah seorang istrinya. Oleh para tetangga mereka, Sunan Pakubuwono XII beserta istri akrab disapa sebagai Pak Sunan dan Bu Sunan. Beberapa kali, Kolonel Pakubuwono XII juga sempat pulang ke Solo, dan bersama beliau, terbawa pula warna kehidupan militer ke dalam keraton. Pernah suatu ketika, sewaktu menyambangi keraton, Sri Sunan datang mengenakan seragam dinasti Jauloreng dengan membawa senjata api laras panjang, sehingga mengagetkan seisi keraton. Saat menyelenggarakan upacara peringatan kenaikan tahta atau tinggalan Jumenengan pada tahun 1965 pun, sebagian besar tamu yang hadir adalah para perwira TNI. Beberapa kali pula, Keraton Surakarta menjadi tempat pertemuan para pemimpin angkatan bersenjata, termasuk salah satunya sempat menjadi lokasi rapat para Panglima Komando Wilayah Pertahanan se-Indonesia. Kembalinya Sri Sunan ke Surakarta menjadi kesempatan beliau untuk bertemu dengan putra-putri dan istri-istrinya yang lain. Sekali waktu, beliau mengajak putra-putrinya berlibur keluar Solo dengan mengendarai bus Angkatan Darat. Bahkan, Sri Sunan sendiri yang menyetir bus tersebut. Dan pada tahun 1962 itulah, dalam masa dinasnya di Angkatan Darat, Sunan Pakubuwono XII mendapat permintaan dari Presiden Soekarno mengenai keinginan Presiden untuk meminjam seperangkat wayang pusaka utama Keraton Surakarta, yaitu wayang Kanjeng Kiai Kadung, untuk dipentaskan semalam suntuk di Istana Kepresidenan. Sri Sunan sempat terkejut dengan keinginan Bung Karno itu. Semula, beliau berusaha meyakinkan Presiden mengenai kesakralan wayang pusaka Kiai Kadung. Seperangkat wayang pusaka berukuran besar yang dibuat atas prakarsa Sunan Pakubuwono IV itu, dipercaya hanya boleh dibawakan atau dimainkan oleh anak turun Raja-Raja Surakarta, sekaligus tidak diperkenankan untuk dibawa keluar area Keraton Surakarta. Memang, wayang Kanjeng Kiai Kadung sedemikian istimewa, baik secara fisik maupun makna-makna spiritual yang terkandung padanya. Itulah yang membuat Presiden Soekarno bersikeras supaya Sri Sunan memperbolehkannya memboyong Sang Kiai Kadung dari Solo ke Istana Presiden. Bulatnya, kemauan Bung Karno membuat Sunan Pakubuwono XII luluh, yang pada akhirnya beliau mengizinkan seperangkat wayang Kanjeng Kiai Kadung untuk dibawa ke istana. Namun Sri Sunan telah memperingatkan Bung Karno bahwa jika suatu ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena kemauannya memboyong wayang Kiai Kadung tersebut, Bung Karno sendiri yang harus siap menanggungnya. Dan pada awal Oktober 1965, apa yang pernah diutarakan Kolonel Pakubuwono XII di Seskoad 3 tahun sebelumnya pun terbukti. Partai Komunis Indonesia melakukan kudeta gagal mengakibatkan gugurnya beberapa perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat. Entah PKI merupakan satu-satunya tersangka atau tidak dalam percobaan kudeta tersebut masih menjadi kontroversi sampai hari ini. Yang jelas, setelah kejadian tersebut, kondisi keamanan dan ketertiban nasional menjadi goncang. Demonstrasi terjadi berhari-hari, massa dan mahasiswa turun ke jalan, lantang menyuarakan tritura atau 3 tuntutan rakyat. Pada saat genting itulah,
Sunan Pakubuwono XII mengaku mendapat pemahaman tentang potensi sesungguhnya dari kekuatan persatuan rakyat dalam upaya menyelamatkan perjalanan hidup bangsanya. Kerap kali, sewaktu Sri Sunan berangkat atau pulang dari kantor, jeep yang dikendarainya digedor-gedor oleh demonstran yang hendak mencari tumpangan. Situasi genting di ibu kota Jakarta setelah terjadinya peristiwa gestok mengharuskan Kolonel Pakubuwono XII ikut berpatroli malam. Bersama Kolonel Sugandi dan terkadang bersama Kolonel Karisuhud, Sri Sunan turut berjaga di kompleks perumahan dinas para Jenderal TNI AD. Pernah pula, beberapa kali Sri Sunan bermalam di rumah Jenderal Abdul Haris Nasution yang lolos dari upaya penculikan pemberontak PKI. Setelah situasi Jakarta dan sekitarnya mulai kondusif, pada tahun 1966, Sunan Pakubuwono XII rupanya memilih untuk mengajukan surat pengunduran diri kepada Jenderal Soeharto selaku pengemban amanat surat perintah 11 Maret. Sri Sunan beralasan, karena sudah selama beberapa tahun berdinas di ibu kota dan meninggalkan keraton, maka sekarang sudah waktunya bagi beliau untuk kembali pulang ke keraton Surakarta yang membutuhkan kehadirannya. Sebenarnya, ada alasan sejati yang mendasari pengunduran diri Sri Sunan dari dinasnya di Departemen Pertahanan dan Keamanan. Beliau, menurut penuturannya, merasa kesepian di tengah hingar-bingar kota Jakarta. Seorang Sri Susuhunan Pakubuwono XII berangkat ke Jakarta untuk menjadi tentara karena merasa terpanggil oleh Bung Karno. Dan ketika putra Sang Fajar turun dari gelanggang politik, Sri Sunan pun memutuskan untuk memilih pulang ke Surakarta. Karir militer menuju jenjang perwira tinggi yang sebenarnya telah terbuka lebar untuk Sri Sunan. Seketika beliau tinggalkan, demi untuk pulang kembali ke Solo, ke Surakarta, ke istananya, di mana saat itu era daerah istimewa telah dibekukan untuk entah sampai kapan. Rupanya, keinginan seorang Sunan Pakubuwono XII untuk menjaga kelestarian tradisi budaya, seperti yang pernah diamanatkan oleh para leluhur, jauh lebih besar ketimbang menggapai puncak karir militer di TNI Angkatan Darat. Karena itulah, Sri Sunan merasa kehadirannya begitu dibutuhkan. Baik bagi Kasunanan Surakarta, baik bagi keluarganya, baik bagi para abdi dalam yang senantiasa setia kepadanya. Serta bagi seluruh masyarakat yang masih menghormatinya sebagai junjungan dan raja mereka.